Halo kawan Aswara, kita balik lagi di konten TNT. Nah, di konten saat ini kita akan membahas terkait etika dalam bekerja. Di sini sudah ada Mas Dika yang akan membantu menjelaskan terkait etika dalam bekerja. Halo Mas Dika. Halo Mas Papa, halo kawan suara. Gimana kabarnya Mas Dika? Alhamdulillah sehat walafiat ini Mas Papa. Alhamdulillah. Nah, Mas Dika, di sini saya mau bertanya-tanya nih. Boleh. Terkait etika dalam bekerja. Nah, kalau menurut Mas Dika sendiri, etika itu apa sih Mas Dika? Nah, ini penting nih etika, ya kan? Etika itu perlu kita ketahui dulu gitu, karena etika ini macam-macam nih. Ada yang di perusahaan, ada yang di rumah, dimanapun pasti ada etikanya masing-masing. Perlu kalian tahu, etika itu asalnya dari kata Yunani. Tuh, dari bahasa Yunani. Mas Papa tahu nggak nih? Aduh, belum tahu saya Mas. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Nah, ethos itu artinya tampak dari suatu kebiasaan gitu, atau bisa diartikan lebih lengkap lagi, untuk etika itu adalah aturan, norma atau kaidah yang berlaku di sebuah tempat atau di suatu tempat. Oke, nah itu kan etika dalam bahasa globalnya ya. Nah, kalau di konteks kita saat ini kan dalam pekerjaan nih, dalam bidang pekerjaan. Kalau menurut Mas Dika sendiri, etika dalam bekerja itu apa sih Mas? Sebuah kaidah atau peraturan yang memang diterapkan oleh suatu perusahaan, mulai dari nilai-nilai moral maupun nilai-nilai yang lainnya seperti itu. Jadi memang suatu perusahaan akan menerapkan aturannya sendiri gitu, karena memang untuk peraturan perusahaan pasti beda-beda, nggak bisa disamain A, B, dan C. Kalau dari diri Mas Dika sendiri nih, ada nggak sih etika yang harus kita pegang teguh nih di dalam diri kita? Itu apa aja Mas? Nah, apa aja sih yang kita harus pegang teguh dalam etika di perusahaan ya? Nah, yang pertama itu kita ada beberapa poin ya, ada 4 poin. Yang pertama, berpenampilan rapi dan juga baik. Maksudnya gimana tuh Mas Dika, berpenampilan baik dan rapi kalau menurut Mas Dika? Dari definisi saya sendiri, berpenampilan baik dan rapi itu karena gini, orang melihat kita itu dari first impression gitu. Ketika first impression kita baik, maka kita akan dikenal sebagai orang baik, seperti itu. Makanya kenapa sih etikanya kita harus berpenampilan baik dan juga rapi, karena ya kita akan meninggalkan kesan positif itu ke orang yang melihat kita, seperti itu. Masa iya sih kita semisalkan dalam bekerja kita pakai pakaiannya yang kumel, Nah, seada-adanya gitu ya. begitu. Berarti kita harus tetap berpenampilan rapi, baik di kantor maupun di luar kantor gitu ya. Nah, gitu. Apalagi ketika di luar kantor kita masih pakai ini nih, lanyard, ya kan? Ada nama perusahaan kita, gitu. Kalau misalkan kita berpenampilan kurang baik, karena nanti kan yang dinilai yang apa? Yang di sini. Yang di sini nih yang dinilai. Bukan ininya, tapi lebih ke wah nih anak Haswarang sih gitu. Nah, kayak gitu sih paling. Jadi berpenampilan rapih itu di mana aja, bukan cuma di perusahaan gitu. Terlebih ini juga kan bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Oke Mas Dika, kalau yang selanjutnya apa tuh Mas Dika? Untuk poin yang selanjutnya atau yang kedua, yang pertama tadi kan kita udah bahas tentang berpenampilan baik dan juga rapi. Yang kedua itu adalah bekerja sama. Oh, bekerja sama. Betul. Oke. Tanpa kalian sadari, atau mungkin Mas Wafa udah lebih jago lah ya, udah paham dan udah sadar kemungkinan gitu. Karena biasanya di job portal yang diposting oleh perusahaan itu dicari atau ada tambahan kualifikasi yang isinya bisa bekerja secara tim maupun secara individu. Nah ya tuh Mas Dika, saya juga sering lihat misalkan di poster-poster lowongan kerja, terus saya di job portal juga banyak tuh tulisan yang tertera dapat bekerja sama ataupun dapat bekerja secara individu maupun secara tim. Nah itu sering banget saya lihat. Itu maksudnya gimana sih Mas Dika? Nah, jadi sedikit penjelasannya seperti ini. Kalau misalkan memang kan banyak yang ada bacaan atau ada tambahan kualifikasi ya, bisa bekerja secara individu maupun secara tim. Karena perusahaan pasti memiliki divisinya masing-masing. Ada beberapa divisi di dalam suatu perusahaan. Jadi memang tujuannya apa? Tujuannya satu, yaitu untuk memajukan perusahaan. Gitu. Kita bisa bekerja secara tim. Kalau misalkan secara individu, secara logikanya kita bekerja sendiri nih, bisa-bisa aja. Cuma memang kan untuk ngedorong lebih majunya lagi atau lebih tingginya lagi, itu secara bersama atau bekerja sama. Makanya memang
diharuskan etikanya adalah bekerja sama gitu. Jadi dan nggak terpacu di dalam satu divisi yang sama nih gitu. Jadi bisa ke divisi yang lain juga, bisa di divisi paling utama sih di divisi kita sendiri. Saya jadi keinget nih Apa tuh? satu pepatah nih Mas Dika nih. Jadi pepatah itu bilang kalau misalkan cuma satu lidi doang dia bakalan gampang dipatahin. Tapi kalau misalkan lidinya itu ada banyak, itu bakalan susah banget nih dipatahinnya Mas Dika. Nah, kayak gitu. Itu benar tuh. Pepatah itu memang benar. Satu lidi itu bisa dipatahin, tapi kalau 10 lidi susah. Iya. Gitu. Susah. Nah, seperti itu sih paling Sofa. Itu poin yang kedua Mas Dika ya. Untuk poin ketiga nih Mas Dika apa tuh? Untuk poin yang ketiga itu adalah bertanggung jawab dan juga mau mengakui kesalahan sendiri kayak gitu. Oke, poin ketiga itu mau bertanggung jawab dan mengakui kesalahan sendiri. Yeah, that's Maksudnya right. Gimana tuh? Benar. That's right. Oke. Nah, maksudnya adalah masing-masing individu atau masing-masing orang pasti mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Betul. Gitu. Jadi ketika misalkan kita sudah dapat job desk dari perusahaan, ya kita harus tanggung jawab akan hal itu. Gitu. Kita harus bisa bertanggung jawab akan sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Yang pertama itu, dan kedua mengakui kesalahan. Jadi gini, ini penting nih buat kawan Haswara juga. Ketika misalkan kalian ada kesalahan dalam bekerja, ini banyak banget yang langsung skip kerjaannya nih, udah tinggalin aja, atau bahkan melimpahkan kesalahan ini ke orang lain atau ke tim lain atau ke satu tim cuman orang lain. Nah, itu nggak baik gitu. Jadi ketika misalkan memang kalian salah dalam bekerja, akui itu kesalahan kalian gitu. Intinya mengakui itu kesalahan dari diri kalian sendiri. Dengan cara seperti itu kalian akan berdamai dengan diri kalian sendiri dan hidup kalian akan lebih tenang. Bekerjanya tenang, terus juga untuk mencapai suatu targetnya juga tenang gitu. Karena gini, ketika misalkan melakukan kesalahan, itu kan kita bisa minta saran dari teman kita, dari atasan kita untuk memperbaiki kesalahan itu sendiri. Gitu sih paling gua. Oke. Nah, kawan Haswara masih ada nggak nih yang misalkan kawan Haswara bikin kesalahan tapi masih nih ngelimpahin kesalahannya itu ke teman-teman kawan Haswara. Nah, jangan kayak gitu ya. Kawan Haswara tuh harus bisa mengakui kesalahan diri kalian sendiri. Betul. Seperti tadi yang Mas Dika bilang, karena dengan kawan Haswara mengakui kesalahan kawan Haswara sendiri, maka kawan Haswara itu nantinya akan bisa lebih berkembang. Betul. Dan kawan Haswara bisa menjadi lebih berani dan pede nih ke depannya. Nah, gitu. Gitu. Karena kan gini sih Pak, buat namanya kesalahan itu adalah sebuah pelajaran. Jadi ketika misalkan itu kita lewati, ya kita nggak akan dapat pelajaran itu. Betul banget. Gitu. Karena pelajaran yang paling utama itu dari kesalahan ya kawan Haswara ya. Betul. Pelajaran paling berharga adalah dari kesalahan. Cuma kalau misalkan kesalahannya diulang secara terus-menerus, nah, berarti dia nggak belajar. Dia nggak belajar, gitu. Kalau nggak belajar, berarti nggak naik kelas. Kalau nggak naik kelas, berarti ya tinggal kelas. Nah, gitu. Aja di situ ya. Oke, Mas Dika tadi udah ada 3 poin nih yang udah Mas Dika jelasin. Nah, poin terakhir nih Mas Dika apa nih Mas Dika? Poin terakhir itu atau poin yang keempat. Poin ini juga sama pentingnya dari ketiga poin yang sebelumnya udah dijelasin. Jadi poin keempat itu adalah menghormati dan menghargai orang lain. Nah, ini etika yang memang sebenarnya berlaku nggak cuma di perusahaan, tapi memang di rumah pun kita juga harus menerapkan ini. Jadi gimana Mas Dika menghormati dan menghargai orang lain tuh? Nah, menghormati dan menghargai orang lain karena gini Pak, kita kan namanya di dunia kerja itu kita nggak cuma sendirian, ada banyak orang, ada banyak latar belakang mulai dari ras, agama dan lain sebagainya gitu, kita harus saling menghargai. Gitu, jangan saling menjelek-jelekan atau saling sikut-menyikut. Nah, biasanya di dunia pekerjaan itu banyak tuh yang sikut-menyikut. Gitu. Itu sebenarnya ada negatif dan positifnya, cuma lebih banyak negatifnya. Nah, dengan cara kita menghargai orang lain, sebenarnya kita bisa meminimalisir itu yang namanya sikut-menyikut seperti itu. Gitu. Jadi ketika kita menghargai orang lain, kita juga akan dihargai oleh orang lain. Gitu. Sebenarnya ya tabur tuai sih ya, tabur tuai. Timbal balik ya. Betul, timbal balik. Jadi ketika kita melakukan hal baik, maka kita juga akan diberikan hal baik juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang kita sebarkan ke orang lain itu hal yang tidak baik, maka kita juga akan terima hal yang tidak baik itu, dan kita harus siap akan itu. Gitu. Sip. Nah, kawan Haswara, itu dia 4 poin yang sudah dijelaskan oleh Mas Dika. 4 poin ini penting nih buat kita baik di pekerjaan maupun kehidupan kita di rumah. Betul. Gitu.
Nah, terima kasih nih Mas Dika untuk penjelasannya. Sama-sama nanti kita Mas akan Fafa. ketemu lagi di episode Siap. berikutnya ya. Siap. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya, masih di TNT juga ya. Oke. Oke kawan Haswara, demikian tips and tricks mengenai etika dalam bekerja. Kalau kawan Haswara punya tips and tricks lain, kawan Haswara bisa langsung komen di bawah ini. Langsung komen di bawah ya, temanya apa silahkan di komen. Jadi nanti kita bisa langsung buatkan videonya buat kawan Haswara. Siapa tahu bisa menambah wawasan teman-teman semua nih. Gitu. Dan juga jangan lupa nih buat semuanya di komen, Like, share, and subscribe channel YouTube Haswara Official. Sampai jumpa lagi di TNT selanjutnya. Bye bye. Bye bye.